Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada saya dan teman-teman saya sehingga dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Akuntansi Transaksi Murabahah. Salawat dan salam semoga selalu ditercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah yang telah mengarahkan kami dalam pembuatan makalah ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok 6. Yang pertama Putri Rohari, saya sendiri yang akan menjelaskan materi 1 dan 2. Yang kedua Cornelis Kandamete yang akan membaca pemateri 3 dan 4. Yang terakhir Longinus W. Araujo sebagai pemateri kelima. Agar tidak memakan waktu, saya akan menjelaskan materi 1. Transaksi murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli barang. Perbedaan yang nampak pada jual beli barang murabahah adalah penjual harus menukarkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak. Mekanisme yang dilakukan dalam transaksi murabahah yang dilakukan sektor perbankan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertindak sebagai penjual sementara, nasabah sebagai pembeli. Yang kedua, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan telah disepakati. Yang ketiga, bila sudah ada barang, maka segera akan diserahkan kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Mekanisme transaksi murabahah tersebut tidak hanya bisa dilakukan hanya pada sektor perbankan syariah saja, dapat juga pada entitas bisnis maupun nirlaba. Ada dua landasan fikih dan fatwa DSN tentang transaksi murabahah. Yang pertama, landasan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, fatwa DSN tentang transaksi murabahah. Dalam fatwa DSN tentang transaksi murabahah ada beberapa ketentuan diatur dalam fatwa ini antara lain: A. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah. B. Ketentuan murabahah kepada nasabah. C. Jaminan dalam murabahah. D. Hutang dalam murabahah. E. Penundaan pembayaran dalam murabahah. F. Bangkrut dalam murabahah. Yang kedua, standar akuntansi keuangan transaksi murabahah. Standar akuntansi keuangan pertama kali mengatur tentang akuntansi murabahah adalah PSAK 59 paragraf 52 sampai dengan 68 tentang pengakuan dan pengukuran murabahah. Beberapa hal yang diatur pada paragraf-paragraf tersebut diantaranya adalah sebagai transaksi dengan akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan, dibayar dengan cara tunai atau cicilan. Bank dapat memberi potongan kepada nasabah yang melunasi pembayaran sebelum jatuh tempo atau mempercepat pembayaran, dan diperolehkan juga untuk meminta jaminan atas dengan membayar uang muka sebagai langkah kehati-hatian serta mengambil denda dari nasabah yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya dengan catatan bahwa denda tersebut harus dialokasikan sebagai dana sosial. PSAK 102 paragraf 5-17 mengatakan karakteristik transaksi murabahah diantaranya adalah: 1. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Yang kedua, murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Yang ketiga, pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai dan tangguh. Yang keempat, akad murabahah memperkenalkan penawaran harga yang berbeda untuk cara membayarnya yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Yang kelima, harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Adapun konsep dan pengukuran. Konsep pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah pada PSAK 59 mengatakan bahwa yang wajib mencatat transaksi tidak hanya menjual saja, pembeli juga mencatat transaksi tersebut, sehingga PSAK 102 mengatur tentang pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah dari sudut pandang penjual dan pembeli. Selain ada pengakuan dan pengukuran, ada juga penyajian. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisi kerugian piutang. Margin adalah tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Adapun pengungkapan, lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. Pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Yang ketiga, pedoman pencatatan dan pelaporan akuntansi transaksi murabahah.
Rukun dari transaksi murabahah adalah yang pertama pihak yang berakad, penjual dan pembeli. Yang kedua, objek yang diakadkan, barang yang diperjualbelikan dan harga. Yang ketiga, akad atau sigot, serah atau ijab dan terima atau kabul. Syarat dalam transaksi murabahah adalah pihak yang berakad cakap hukum, sukarela, tidak dalam keadaan dipaksa atau di bawah tekanan. Yang kedua, objek yang diperjualbelikan yang pertama tidak termasuk diharamkan, dan yang kedua bermanfaat. Yang ketiga, penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan. Yang keempat, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. Yang kelima, terakhir, sesuai spesifikasi antara yang disediakan penjual yang diberikan oleh pembeli. Perilaku akuntansi dan contoh kasus. Pengadaan barang, aset atau persediaan murabahah. Dalam kasus pertama, murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat. Bank Islam tentu saja tidak akan memperoleh harga jual yang lebih rendah daripada harga pokok penjualan, sehingga menyebabkan kerugian. Dalam kasus kedua, murabahah berdasarkan pesanan nasabah. Untuk mengambil pesanan pembelian, maka Bank Islam akan menghadapi risiko, yaitu tidak dapat menjual barang-barang tersebut seharga yang menutupi kelebihan biaya cost yang dikeluarkan. Yang dilakukan dalam aset atau persediaan murabahah adalah aset yang bertujuan untuk dijual kembali sebesar harga perolehannya. Yang B, potongan harga dari pemasok. Jual beli bank pada nasabah dilakukan setelah diperoleh kepastian harga pokok. Harga tersebut termasuk potongan yang diperoleh, potongan pembelian dari pemasok atas barang murabahah sebelum akan dilakukan, diakui sebagai pengurangan biaya perolehan aktiva murabahah. C. Uang muka, yaitu bukti keseriusan dalam pembelian barang tersebut. Uang muka dapat dilakukan oleh pembelian barang tersebut. Yang D. Harga jual dan keuntungan murabahah. Menurut akuntansi syariah, menyelesaikan piutang murabahah berdasarkan pesanan tidak boleh dihubungkan dengan penyelesaian barang yang dijual, apakah hasil penjualan tersebut negatif atau berpindah kepada nasabah, dan nasabah mula-mula mempunyai kepemilikan terhadap piutang. E. Pembayaran angsuran murabahah. Angsuransi murabahah. Pembayaran transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara tunai maupun dengan cara angsuran sesuai kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dengan pembeli.